warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan, nama saya Kavita Najwa Dharma. Saya Deniela Trisi Firdaus. Saya Lola Agustina. Saya Mayang Apri Lydia. Saya Aikulan Dari. Saya Fatika Rahmanihaya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem otot. Nah, di sini kita akan membacakan anatomi sistem otot yang ada dalam tubuh manusia. Nah, ini ada otot kepala. Di otot kepala ada otot temporopharyngealis cut and reflection. Yang kedua ada gelea aponeurotica. Yang ketiga ada orbicularis ocul. Yang keempat ada procerus. Yang kelima ada nasalis. Yang ketujuh ada oculipitalis. Yang di dalamnya terdapat temporalis. Yang sebelah sini terdapat levator labil, superioris, zygomaticus dibagi menjadi dua, yaitu minor dan major. Terdapat orbicularis oris, mentalis, depressor labil interius, depressor angle oris, omohyoid, masseter buccinator, tracellus, stemus lesdomatiot, plasma cut and reflection. Nah, di sini terdapat otot leher, yaitu ada digastrik musikal, mylohyoid musikal, eksternal carotid artery, mylohyoid musikal, stylohyoid musikal, digastrik musikal, internal jugular vein, thyroid musikal, superior belly of, omonioid musikal, sternoid musikal, interior belly of omosioid musikal, deltoid musikal, trapezius musikal, steptomeroid musikal, manubrium of stemum, stenocytoid musikal, pectoralis major musikal, clavicle, scalene musikal, thyroid cartilage, hyoid bone, external carotid artery. Nah, selanjutnya anatomi otot pada bagian tangan. Nah, untuk yang bagian lengan ada bicep pressile, ada medial epicondyle of humerus, ada lateral epicondyle of humerus, ada bicipital aponeurosis, ada pronator teres, ada barsio radialis, ada palmaris, ada flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris, dan extensor carpi radialis longus. Nah, untuk yang daerah tangan itu ada flexor pollicis longus, pronator quadratus, ada radius. Nah, untuk yang pergelangan tangan ada tendon, ada flexor retinaculum, ada palmar aponeurosis, ada metacarpal dan tendon of
flexiphallusis longus. Nah, untuk yang jari-jari tangan ada tendons of flexor digitorum superficialis dan tendons of flexor digitorum profund. Nah, selanjutnya anatomi pada bagian kaki. Pada bagian lutut ada patella, ada patellar ligamen. Untuk bagian betis ada gastrocnemius sama tibialis anterior. Kalau untuk bagian betis belakang ada soleus sama tibialis posterior. Kalau untuk pergelangan kaki itu ada inferior extensor retinaculum, medial malleus calcaneal tendon, dan untuk bagian kaki bawah ada inferior extensor retinaculum tendon of tibialis anterior. Nah, untuk betis belakang ada head of fibula, tibialis posterior, fibulatis longus, flexor hallucis, flexor digitorum, fibularis brevis. Dan untuk bagian tumit ada tendon of fibularis brevis. Dan untuk telapak kaki ada tendon of fibularis longus dan tendon of flexus hallucis longus. Kita akan membahas tentang jenis-jenis otot pada tubuh manusia. Nah, jenis otot pada tubuh manusia yaitu dibagi menjadi 3. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Perbedaan dari otot polos, lurik, dan jantung yaitu terletak pada bentuknya. Otot polos memiliki bentuk kedua ujung runcing dan memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Selanjutnya otot lurik yaitu berbentuk silindris berlurik dan memiliki inti sel di bagian samping tepi sel. Yang ketiga yaitu otot jantung, berbentuk silindris bercabang dan memiliki satu inti sel yang berada di tengah-tengah sel. Kemudian untuk letak dari otot polos yaitu terletak di saluran pencernaan, peredaran darah, dan rahim. Selanjutnya otot lurik terletak di hampir seluruh bagian tubuh. Contohnya yaitu ada di tangan, di leher, di kaki, dan juga sebagainya. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung letaknya itu cuma ada di jantung. Untuk selanjutnya yaitu cara kerja dan ketahanan dari otot polos. Otot polos cara kerjanya yaitu tidak sadar karena tidak dikendalikan oleh otak, tetapi lambat. Contohnya yaitu saat kita mencerna makanan. Nah, tidak cepat lelah karena dikendalikan oleh alam bawah sadar. Untuk selanjutnya yaitu otot lurik. Cara kerja otot lurik itu sadar dan juga cepat. Contohnya yaitu saat ketika kita berlari atau saat ketika kita menulis, tetapi itu akan menyebabkan kita cepat lelah. Terus kemudian otot jantung yaitu cara kerjanya tak sadar dan juga lambat. Jadi meskipun kita tidur ataupun bahkan sampai pingsan, otot jantung ini masih akan tetap bekerja. Kalau tidak bekerja berarti meninggal dong. Hanya tidak cepat lelah karena otot jantung ini tidak dikendalikan oleh alam bawah sadar dan juga tidak dikendalikan oleh otak manusia. Nah, kalau ngomongin soal otot, pasti kita teringat pada tulang. Ya, tulang tidak bisa bergerak kalau tidak ada otot. Terdapat 2 cara kerja otot. Yang pertama, otot sinergis, yang kedua, otot antagonis. Otot sinergis ialah otot yang bekerja secara bersamaan dan searah. Maksudnya gimana tuh? Jadi, jika ada salah satu otot bekerja berkontraksi, maka otot lainnya ikut berkontraksi. Jika ada salah satu otot berelaksasi, maka otot lainnya ikut berelaksasi. Contohnya ialah otot pada supinator dan otot pronator yang berfungsi sebagai membuka dan menutup telapak tangan. Untuk otot antagonis ialah otot yang bekerja secara berlawanan. Jika ada salah satu otot berkontraksi, maka otot lainnya berelaksasi. Jika ada salah satu otot berelaksasi, maka otot lainnya berkontraksi. Contohnya ialah otot pada bisep dan trisep. Jika tangan ditekuk, maka otot bisep akan berkontraksi dan otot trisep akan berelaksasi. Jika tangan diluruskan,
maka otot bisep akan berrelaksasi dan otot trisep akan berkontraksi. Nah, setiap otot pasti memiliki fungsinya masing-masing. Ada beberapa fungsi dari otot di dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu melakukan gerak tubuh. Otot rangka bertanggung jawab atas gerakan yang kita lakukan. Otot rangka melekat pada tulang dan sebagian dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Otot rangka digunakan kapanpun saat kita bergerak. Otot mengikuti arah gerakan yang akan kita lakukan bersama-sama dengan tulang dan tendon. Yang kedua yaitu mengatur postur tubuh. Kelenturan dan kekuatan adalah kunci utama mempertahankan postur yang tepat. Otot-otot leher kaku, otot punggung melemah, ataupun mengakibatkan kerusakan. Postur yang buruk dapat memengaruhi bagian tubuh yang dapat mengakibatkan nyeri sendi. Yang ketiga yaitu mendukung proses pencernaan. Sistem otot manusia juga berfungsi dalam membantu proses pencernaan. Mengapa demikian? Pada saat kita menerima makanan, prosesnya dikendalikan oleh otot-otot polos yang ditemukan di saluran pencernaan. Tadi kan sudah membahas tentang pengertian otot, cara kerja otot, jenis-jenis otot, fungsi otot. Adapun cara menjaga kesehatan otot dengan cara yang pertama, memakan makanan berserat. Makanan berserat dan sayur-sayuran dapat mengontrol kadar gula dan membantu otot untuk mendapatkan nutrisi. Kedua, melakukan peregangan. Melakukan peregangan selama 10 menit dapat mengurangi kerusakan seperti ropek pada otot. Ketiga, melakukan olahraga selama 30 menit sehari. Otot akan rusak seiring berjalannya waktu tanpa dengan olahraga. Dengan olahraga, otot akan dipicu untuk melakukan peremajaan untuk menghindari kerusakan pada otot. sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.